Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Budi di channel Budi Tarik Academy. Channel belajar online matematika dimanapun, kapanpun. Jadi bagi kalian yang sedang mencari materi matematika atau sedang daring, wajib subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupload di channel Budi Tarik Academy. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 6, khususnya bab statistika yang membahas modus, median, dan mean. Dayu dan Meli mendapatkan tugas dari gurunya. Mereka diminta untuk mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Dayu bertugas melakukan pengukuran kawan-kawannya, sedangkan Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur tingginya ada 28 siswa. Dayu dan Meli tidak termasuk. Nah, hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Ada yang tingginya 125, ada yang 110, ada 129. Bahkan ada juga yang 115 cm. Nah, setelah kita dapat data ini, bagaimana ya cara untuk menentukan data yang sering muncul, menentukan nilai tengah, dan bagaimana ya cara untuk menentukan rata-rata? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang modus atau yang disebut juga nilai atau data yang sering muncul. Nah, di samping ada tabel dari nilai siswa. Nilai 6 sebanyak 3 siswa, ya kan? Nilai 7 sebanyak 7 siswa. Nilai 8 sebanyak 6 siswa. Sedangkan nilai 9 ada 7 siswa. Nah, untuk menentukan modus, maka kita bisa lihat di banyak siswa atau di frekuensi. Ini yang paling banyak. Mana? Yang pertama ini ya, yang banyak itu dinilai 7. Kemudian dinilai 9. Maka modusnya adalah 7 dan 9. Nah, mudah kan? Lanjut, di bawahnya ada tabel berat badan siswa di sebuah kelas. Ada yang beratnya 33 kg sebanyak 6 siswa. Kemudian ada juga yang beratnya 36 kg sebanyak 5 siswa. Kemudian yang 39 beratnya hanya ada 3 siswa. Nah, kini bisa lihat yang paling banyak di sini adalah ya yang 8 siswa. Lihat, ini adalah yang beratnya 35 kg. Maka modusnya di sini di tabel tersebut adalah 35 kg. Mudah kan? Jadi nilai atau data yang sering muncul disebut juga modus. Caranya tinggal melihat ya banyak siswa atau frekuensi yang paling sering. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu median atau yang disebut juga nilai tengah atau data tengah. Nah, saya sudah punya ya di sini 5 data usia siswa di sebuah kelas. Beni berusia 12 tahun, Dayu 11 tahun, Edo 13 tahun, dan Udin 12 tahun. Sedangkan Siti 11 tahun. Langkah yang pertama untuk menentukan nilai tengah, kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Nah, misalnya dari Dayu dulu ya.
Dayu di sini berarti urutan paling 1, kemudian Siti 2, kemudian Udin 3 ya. Boleh enggak tulis Beni dulu? Boleh ya, karena masih sama-sama 12 tahun. Juga kalau Dayu dengan Siti tulis Siti dulu juga boleh. Kemudian Beni 4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Edo urutan yang nomor. Nah, kalau ditulis di sini jadi gini ya. 11. Kemudian 11 tahun lagi. Kemudian 12. Kemudian 12. Kemudian 13. Nah, sudah diurutkan. Sekarang kita cari tengah-tengahnya yang mana. Kita hitung dari sebelah sini ya. Ini 1, 2. Kemudian dari sini juga 1, 2. Berarti tengah-tengahnya ada di data yang berusia 12 tahun. Nah, sekali lagi ini untuk modus data ganjil. Kita bisa langsung menentukan nilai tengahnya. Ya, yang dari data tersebut ada 12. Nah, bagaimana kalau kemudian datanya genap? Ya, tadi kan 5. Misal kita tambah 1 lagi, ya, yaitu Meli yang usianya 11 tahun. Nah, ya. Jadi urutannya kita ubah. Bentar, saya rubah dulu warnanya ya, biar berbeda. Pakai warna biru. Nah, kita urutkan dulu. Misal Meli dari nomor 1. Ya, kemudian Siti nomor 2 lagi ya. Kemudian Dayu nomor 3. Kemudian Udin nomor 4. Kemudian Beni nomor 5. Dan yang terakhir Edo nomor 6. Nah, setelah kita punya urutan, kita tulis di sini dulu ya. 11. Kemudian berapa? 11 lagi ya. Kemudian 11 lagi. Kemudian 12. Kemudian 12. Kemudian terakhir 13. Nah, ini datanya genap ya. Nah, tengah-tengahnya ya bisa kita lihat ada di sini di 11 dan 12. Nah, setelah kita ketemukan tengah-tengahnya, jadi masih ada langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan 11 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11,5. Jadi median untuk 6 data atau yang data genap tadi adalah 11,5. Bisa disimpulkan rata-rata dari usia 6 siswa ya, adalah 11,5. Bisa kan? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah min atau biasa disebut dengan nilai atau data rata-rata. Nah, langkah untuk mencari min atau nilai rata-rata kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Oke, saya ubah dulu warnanya. Ya, kita jumlahkan dulu. Ini ya. Ya, di sini ya. Pindah sini ya.
Pertama, ya ini ada hasil penjualan dari buah selama 7 hari. Ya, kita jumlah dulu datanya. Ya, ini 20, kemudian ditambah 25, ditambah 30, ditambah 40, ditambah 25, ditambah 45, ditambah 60. Nah, 5 ditambah 5 tambah 5 berarti 5. Kemudian masih punya tabungan 1 ditambah 2 menjadi 3, ditambah 2 menjadi 5, ditambah 3 menjadi 8, ditambah 4 12, tambah 2 16, ditambah 4 20, ditambah 6 26. 2, 6, 5. Nah, setelah kita jumlahkan, jadi ya setelah dijumlahkan kita bagi ke berapa jumlah banyaknya. Ya, di sini ada 7 hari, berarti 2, 6, 5 dibagi 7 sama dengan, nah, kita buat di sini ya, 2, 6, 5, di sini 7. Oh, mohon maaf, 7-nya di sini ya. Benar. Hapus dulu. Nah, 2 dibagi 7 tidak bisa sih. 26 ya. 26 dibagi 7 dapat 3. 21. Di sini dapat 5 ya. Ini juga 5. 5 dibagi 7 mendapatkan 8. 7, 8, 5, 6 nggak bisa. Berarti mendapatkan 7. Sini 49. Ini masih sisa 4. Ya, ini 55 dikurangi 9 masih 4. Nah, 4, ini kasih koma dulu. 40 dibagi 7 berarti mendapatkan 5. Nah, berarti rata-ratanya 37,5. Oke ya, seperti itu untuk nilai rata-rata atau untuk data rata-rata. Jadi langkahnya yang pertama kalian jumlahkan dulu ya datanya, kemudian kalian bagi dengan banyaknya data tersebut. Nah, kemudian baru ketemu rata-ratanya. Oke, selesai sudah video pembelajaran tentang statistik. Agar kamu lebih menguasai, simak juga ya di latihan soal di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.